Saat kami datang ke Intan Jaya, Papua, daerah operasi itu berawal dari kami melihat sepi sekali suasana. Suasana itu kelihatan memang sepi. Tidak ada, jarang sekali kita mau komunikasi dengan masyarakat tuh. Itulah kondisi masyarakatnya. Masyarakatnya terlihat memang dari rautnya mereka itu kesan untuk menjaga dan tidak mau berkomunikasi dengan aparat TNI. Awal-awal itu kita membuat beberapa program. Jadi ada yang kita masukkan dalam program unggulan, ada yang bagian dari program rutin. Setiap hari, Bakes, Takes, dokter, dan Tonkes di pos-pos yang ada itu menyelenggarakan program pengobatan gratis. Karena yang pertama yang kami munculkan itu kepercayaan bahwa mereka itu silahkan datang ke pos untuk menyampaikan keluhan. Itulah yang kami sebarkan di sana. Apapun keluhannya silahkan datang ke pos. Jadi kami buatlah beberapa sektor. Kami namakan komplek ceria, mulai dari Kampung Sambili, kemudian di seputaran pos D2, pos Mamba, pos Solo Mama, termasuk pos T3 itu membuat, tetapi dari yang ada di sana. Nyenso kayu, bikinin taman hiburan, taman rekreasi lah, taman bermain anak. Fasilitas bermain sudah selesai, kami lanjutkan dengan kegiatan troli spesial. Kalau kita di sini, kegiatan kita berbagi sembako itu. Nah, tetapi di luar yang kita laksanakan di pos, kami datang ke kampung-kampung. Jadi setiap pos tuh menyiapkan beras, gula, kopi, sesuai kebutuhan mereka, minyak, kemudian berpatroli. Tapi patrolinya itu membawa itu ke kampung-kampung Kokonehone untuk dibagikan kepada masyarakat. Saat 10 bulan kami di sana, jadi muncullah program-program unggulan. Nah, mulai dari pompa hidram, pipanisasi. Nah, jadi pada saat kita program TNI AD Manunggal Air itu, kan tidak hanya mengalirkan air saja. Nah, tidak hanya mengalir, tapi di situ kita buatkanlah dia fasilitas MCK, kamar mandi. Kemudian kan di situ ada toren, masang kamar mandi, tempat cuci sama toilet. Nah, mulai dari pompa hidram, pipanisasi, sampailah berkesempatan Panglima Kostrad hadir di sana untuk menyaksikan sendiri apa yang kami kerjakan. Kami tambahkan lagi dengan edukasi dengan membuat fasilitas ketahanan pangan di pos. Tempat yang bagi mereka, menurut mereka itu tidak bisa, kami buat menjadi bisa. Semua kebutuhan bibit, segala macam, ya kami dukung sama mereka sambil kita ajarkan. Budidaya lele, edukasi di sana. Pengembang biakan ayam sama pengembang biakan babi yang memang kami siapkan untuk masyarakat di akhir penugasan. Yang biasanya pada hari pasar, Selasa Jumat, ada yang kembali karena hasil jualannya tidak habis. Mereka sebentar saja kita borong, mereka bisa kembali, tapi sebelumnya tetap mampir di pasar untuk belanja. Itulah senangnya mereka. Jadi sampai mereka nunggu, bertanya kapan lagi itu terus. Nah, muncullah ide waktu itu sinterklas berbagi babi. Karena hal yang tidak pernah dilaksanakan sebelumnya. Jadi sinterklas itu tidak hanya membawa bahan makanan, tetapi sekaligus membawa babi yang bagi mereka itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena pemerintah daerah pun tidak pernah seperti itu menurut mereka. Justru Satgas yang datang ke sana, yang membagi-bagi pada saat perayaan Natal itu ke gereja-gereja. Nah, sekaligus pada saat itu menjelang itu kami resmikanlah satu gereja yang kami bangun. Nah, itulah yang kami bangun atas bantuan dari Bapak Kasat. Waktu itu dibantu oleh Bapak Kasat program pembangunan gerejanya, kemudian penerangan seperti yang sampaikan tadi, memang sampai kita tuh tidak sanggup memenuhi kebutuhan saking senangnya masyarakat ketika kampungnya diberikan penerangan lampu solar cell. Itu semua didukung oleh Panglima Kostrad. Mereka mengungkapkan ucapan terima kasih terhadap segala program yang kita lakukan yang membantu mereka dari air, lampu, kemudian
borong hasil bumi, bangun gereja, semua rangkaian semuanya itu. Menurut saya itulah ucapan terima kasihnya mereka, bahwa mereka itu berterima kasih dengan apa yang kita lakukan. Mungkin itu dari program TER, akhirnya wujud ucapan terima kasihnya mereka datang kembali ke NKRI sambil menyerahkan senjata yang mereka gunakan.